Kamu pengen mandiri. Oke, kalau misalnya kita pengen mandiri, kita lihat tuh sebenarnya kita punya value nggak? Salah satu yang terbaik value adalah ketika kita punya sisi religiusitas. Mau agamanya apapun, religiusitas, kalau kita miliki, kita mudah sekali men-setting diri kita untuk mandiri. Kalau diri kita udah keren banget mandirinya, jangan-jangan orang di sekeliling kita tidak semandiri kita. Nah, gimana cara menerapkan value religiusitas di diri sekeliling kita? Caranya begini nih ya, kita indikasinya kita pelajari dulu di sekeliling kita. Gampang kok cara ngelihatnya. Apakah orang-orang sekeliling kita, misalnya di lingkungan pekerjaan kita, atau di lingkungan keluarga, pertemanan, atau misalnya sosial kita, itu sopan santunnya kurang. Nah, ini indikasi pertama, berarti perlu adanya peningkatan rasa ketuhanan di diri masing-masing personel. Yang kedua apa? Setelah indikasi sopan santunnya kurang, tata bahasa dan juga bagaimana perilakunya, sikapnya itu juga kurang normal. Nah, ini indikasi kedua. Jadi misalnya ya kita temuin atau misalnya kamu ngelihat di sekeliling kamu ada orang yang sikapnya agak berbeda dibandingkan yang lain, kayak nggak normal, kayak nggak standar gitu ya, tapi arahnya ke yang negatif ya. Kalau arahnya ke yang positif itu beda lagi ceritanya, dia udah selesai gitu ya dengan value-nya, dia udah dapatkan value-nya. Kita ngomongin bagaimana cara membuat mandiri dengan menyelesaikan, memaksimalkan value-nya, tapi sebelumnya kita selesaikan dulu problemnya nih. Kita tentukan dulu indikatornya. Nah, setelah kita udah tahu siapa-siapa aja di sekeliling kita yang punya sikap yang cenderung negatif, sopan santunnya kurang, kemudian kita perhatikan berikutnya cara kita mendevelop mereka adalah ada 4 hal I2S2. Apa itu? Yang pertama, tingkatkan iman. Jadi apapun agamanya, kita ajak mereka, kita tanya aja seberapa yakin mereka terhadap keesaan Tuhan. Apakah nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai ketuhanan ada dalam setiap langkah mereka. Nah, setelah kita tanyakan hal seperti itu, mereka akan menjawab bahwa bisa pentingnya 50%, 80%, hingga 100% gitu ya. Nah, kalau cenderung sudah bagus, itu kita tinggal membentuknya untuk jadi seseorang yang mandiri. Tapi kalau masih low banget, ini berarti kita perlu membuat mereka lebih mandiri. Jadi ketika kita mengetahui mereka masih ada kekurangan, kita reminder mereka, kita ajak mereka untuk mendekatkan diri, mengingat dan meyakini Tuhan sebagai setiap langkah penyerta dalam semua aktivitas. Berikutnya, yang kedua adalah bagaimana memiliki ibadah yang bagus, apapun agamanya. Kita minta orang-orang di sekeliling kita yang kita sayangi, tim kita, keluarga kita, untuk lebih serius beribadah ya, nggak bolong-bolong misalnya kalau di muslim sholatnya, atau misal agama Kristiani lebih sering ke gereja setiap hari Minggu dan lain sebagainya. Kita sarankan mereka untuk lebih beribadah lebih rutin, lebih bagus, lebih berkualitas. Berikutnya, apabila sudah selesai dengan iman dan ibadah, yang berikutnya adalah perbaikan sikap. Karena tadi indikatornya adalah sikap yang kurang bagus, kita minta mereka atau kita berikan inspirasi ke mereka untuk memiliki sikap-sikap seorang yang mandiri. Seorang yang mandiri itu seperti apa sih? Mandiri artinya berdiri sendiri ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu orang, nggak perlu diberi instruksi dari atasan, dia udah otomatis jalankan tugas-tugasnya dia dengan excellent. Nah, setelah itu S yang berikutnya apa? S yang berikutnya adalah perbaikan sikap. Karena outputnya, kalau yang di dalamnya ketuhanannya udah bagus, ibadahnya udah bagus, sopan santun ke orang lain udah bagus, sikap pada dirinya sendiri harusnya 100% juga udah membaik ya, udah sempurna gitu. Nah, 4 indikator dan sekaligus ini juga cara untuk membentuk seseorang punya kemandirian yang excellent, itu membuat suatu sistem yang makin lama dia akan otomatis aja gitu ya, kalau udah dijalankan itu.
pernah saya laksanakan ya ke seminar-seminar atau training-training yang saya lakukan untuk membina tim di perusahaan gitu ya. Ketika cara ini diterapkan, maka semua tim itu tanpa ada instruksi dari supervisor, manajer atau direkturnya, mereka sudah punya keinginan sendiri untuk melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itulah hebatnya sebuah sikap sisi religiusitas seseorang dalam membentuk kemandirian. Ketika seseorang sudah punya iman bahwa semua hal yang dia lakukan dikontrol atau dilihat langsung oleh Tuhan, dan dia sinkron ya dengan Tuhan dalam semua ibadahnya, dia juga nggak gampang untuk mudah melakukan hal yang sebaliknya gitu. Dan apabila ditunjang juga dengan sopan santun yang bagus, sikap yang excellent, itu akan membuat dia menjadi pribadi yang mandiri. Sekali lagi, mandiri nggak bisa langsung begitu aja terwujud gitu ya. Apalagi udah lama nggak mandiri, tergantung sama orang lain, nggak punya inisiatif. Juga misalnya dia selalu punya standar di bawahnya orang lain, merasa bahwa apa yang dia lakukan itu udah itu yang terbaik versi dia, padahal masih bisa dinaikkan gitu ya. Nah, cara merubah personal seperti ini menjadi lebih baik itu sangat mudah apabila diterapkan dengan value religiusitas ini di diri seseorang. Karena begitu dia sudah sinkron dengan Tuhannya, kemudian dia bagus sikapnya terhadap orang-orang di sekelilingnya, dengan mudah dia juga ingin menunjukkan dirinya dia bervalue mandiri, bisa mengerjakan apapun sendiri, bisa memutuskan dan bisa membuat semua hal yang diberikan ke dia sebagai tugas itu menjadi sesuatu yang hebat outputnya. Nah, tugas kita setelah membentuk kemandirian seseorang, kalaupun misalnya kamu juga ngerasa bahwa oke, berarti cara untuk mandiri itu tidak langsung tiba-tiba menyelesaikan kemandiriannya, tapi bermula dari hal-hal yang fundamental, yaitu seperti religiusitas. Nah, gampangnya adalah kalau kamu mau berubah, awalilah dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu membersamai semua langkah kita. Jadi semuanya tuh jadi lebih gampang gitu loh. Percaya deh, kalau misalnya kamu udah mandiri, kamu akan naik ke tingkat-tingkat yang berbeda dari posisimu saat ini. Kamu akan punya kualitas yang berbeda, kamu merasa kalau kamu sehari aja nggak produktif, sehari aja nggak ngapa-ngapain tuh kayak kamu masih belum selesai di hari itu dengan nggak bisa tidur tenang gitu ya. Kamu bisa menyelesaikan banyak hal terlebih dahulu dan menjadi seseorang yang punya output di hari itu dengan excellent.